Berikutnya ini Pak, Bapak kemarin pada video tersebut mengatakan bahwa anak-anak SMK, terutama yang jurusan IT itu tidak siap kerja. Kira-kira apa dasarnya Bapak bilang seperti itu, Pak? Oh iya, itu ini lebih saya tekankan di sini ya, gini ya, anak-anak yang jurusan TKJ ya, RPL, MM ya, multimedia itu nyatanya memang seperti itu. Jadi contohnya begini, ketika mereka itu sudah lulus, saya sering berjumpa, bahkan sering itu yang datang ke rumah. Ya, ingat kami mulai tahun 2000 sampai sekarang ini setiap tahun tuh ada yang PKL, jumlahnya besar sekali, banyak. Ya, Anda percaya nggak kalau di sini yang PKL itu tidak hanya satu dua, puluhan hingga ratusan loh, ada sampai lebih 100 loh kadang-kadang. Waduh, banyak sekali Pak Ya ya. iya, ya. Nah, itu mereka selalu banyak yang kesini. Saya tanya tentang pengetahuan yang tadi, ternyata setelah PKL tetap mereka nggak dapat pelajaran itu, hanya jaringan yang mereka dapat. Jadi dia tentang pengetahuan yang tadi kita bahas mengenai perangkat keras, tetap mereka nggak punya pengetahuan itu. Nah, sedangkan di dunia kerja itu mereka tidak hanya butuh jaringan, justru yang saya lihat itu yang terbanyak itu butuh perangkat keras ini. Contohnya gini, ada berapa banyak toko, mereka butuh tenaga itu, tapi nyatanya mereka tidak bisa masuk ke sana, ditolak. Kemudian instansi banyak yang butuh, tapi ternyata mereka nggak bisa bekerja sana, ditolak. Ada berapa banyak di sini agen, distributor, sama mereka nggak diterima. Ujung-ujungnya yaitu karena dari dunia usaha itu banyak yang mengatakan anak SMK itu belum siap kerja karena mereka nggak tahu menahu tentang soal itu. Efeknya di sini, saya kira semua sudah tahu lah itu. Mereka yang jurusan IT ya, seperti yang TKJ ini, sulit cari kerja sekarang. Kalau mereka bekerja, kebanyakan tidak di bidangnya lagi. Jadi melenceng. Nah, kemudian saya berpikir juga ya di sini, kenapa ya nggak diajarkan? Sampaikan apa ya? Coba, entah Anda tahu nggak nih? Kan ada kurikulum juga di situ. Mereka salah satu ya subnya itu harus diajari pengaturan BIOS, betul nggak? Ya, saya pernah baca ada seperti itu Pak. Nah, nyatanya apa? Anak-anak nggak diajari loh. Yang dimaksud diajari kalau saya tanya pada Pak gurunya, sudah Pak diajarkan. Ternyata diajarkan itu apa? Mengisi tanggal, bulan, tahun itu, jam itu, kemudian mengatur paling banyak itu mengatur hadis mana yang harus diakses dulu, ya. Jadi di sini apa namanya hadis kun ya, itu ya. Nah, ya butskun itu ya, itu yang hanya itu. Padahal BIOS itu isinya banyak sekali, menu-menunya banyak sekali, puluhan, ya. Nah, nyatanya apa? Mereka gak ngerti sama sekali. Sekali lagi, saya ketemu bapak gurunya banyak, saya pernah diskusi itu. Mereka sendiri gak mengerti itu. Kenapa mereka gak bisa mengajarkan? Karena mereka gak mengerti. Kenapa mereka gak mengerti? Karena yang di BIOS itu adalah firmware. Ya, itu software yang mengatur perangkat keras. Dan jalannya perangkat keras. Kalau perangkat kerasnya aja gak ngerti, itu yang gak ngerti. Nah, di sini otomatis anak SMK tadi udah perangkat kerasnya nggak ngerti, perakitan nggak ngerti, kompatibilitas nggak ngerti, ngatur BIOS nggak ngerti, kemudian dia ngisikan software yang menginstalkan software ke dalam itu ya juga nggak memahami, hanya pokoknya install begitu, dia cocok atau enggak dia nggak tahu, pokoknya asal masuk. Efeknya apa? Amburadul kan. Akhirnya anak SMK ini bekerja tidak bisa, dia untuk usaha mandiri, bekerja mandiri misalnya buka reparasi, buka toko, atau pokoknya usaha mandiri di bidangnya, ya tetap nggak bisa. Tidak sedikit anak lulusan SMK yang oleh orang tuanya dikirim lagi ke sini untuk belajar. Itu nyatanya. Ya, jadi
saya tidak mengatakan semuanya seperti itu, enggak. Yang saya jumpai, pernah berjumpa dengan saya sejak tahun 2000 hingga sekarang itu seperti itu keadaannya. Ya, jadi mereka kekurangan ilmu. Jadi kalau dikatakan gini, oh nggak ada waktu Pak untuk ini, itu bohong. Kenapa? Banyak itu saya tanya itu siswanya, ya, apa, gimana kamu di sekolah? Katanya banyak jam kos. Saya nggak ngerti jam kos itu apa. Ternyata jam kosong. Sampai saya pernah loh dikasih film. Ini loh Pak, anak-anak Pak, kalau pelajaran apa produktif ya, produktif ya, TKJ itu loh kayak begini, rame sendiri, ya. Jadi banyak jam kosong kayak begitu. Jadi kalau alasan kekurangan waktu, saya kira tidak, ya. Jadi di sini memang kekurangan ilmu itu aja, dimulai dari pengajar. Makanya saya menyarankan banyaklah belajar nih para pengajar ini. Walaupun saya tahu mereka itu pokoknya bisa bongkar pasang, jadilah guru bakat keras kayak perakitan. Padahal mereka nggak pernah belajar itu. Di perguruan tinggi pernah diajarkan, saya tanya tuh sarjana-sarjana komputer, nggak pernah Pak di perguruan tinggi diajarkan itu, suruh belajar sendiri. Entah benar atau enggak, tapi itulah informasinya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dasar saya mengapa mereka belum siap bekerja. Nyatanya seperti itu. Ya, berarti kalau bisa saya simpulkan Pak, berarti selama Bapak menerima anak PKL 23 tahun itu bisa dibilang itu bisa mewakili di dunia luar. Kenyataannya ya seperti itu Pak. Ya. Ini seperti itu. Ya, itu yang saya ketahui ya, Iya. sampai sekarang. Kalau yang di luar sana yang tidak ketahui saya nggak tahu lah. Tapi kenyataannya semacam itu. Iya. Ya. Terus ini lagi Pak, ini mungkin ini di luar apa yang Bapak sampaikan di video. Ya. Ini saya melihat beberapa perusahaan pembuat hardware komputer itu pasti di luar negeri. Saya belum jumpa yang made in Indonesia atau buatan Indonesia, kok nggak ada sama sekali Pak ya. Minimal mouse gitu aja lah Pak, kok nggak ada gitu, Pak. Ya itu ya, saya lihat itu ya, prosesor made in Malaysia ada Malaysia. Malaysia kecil kan, bisa gede tuh. Ya, kenapa nggak ada ya yang made in Indonesia? Lah ya itu contoh printer ya, printer itu ini tadi ada Nurawat itu ya. Nah, printer saya lihat ada itu made in Vietnam ada for Indonesia loh. Jadi yang buat Vietnam, made in Thailand ada, made in China, ya China gede lah negara. Tapi bagaimana dengan Malaysia, Singapura, ya Thailand, made in mereka. Yang made in Indonesia itu memang nggak ada gitu ya. Belum ada. Ya mungkin itu akibat dari gini, mengapa minim sekali perusahaan komputer ya di Indonesia itu. Mungkin ini faktornya ya, penguasaan ini. Penguasaan yang tadi itu. Ya, yang jadi pertanyaan gini saya yang bertanya nih, ya. Bagaimana Pak? Apakah Indonesia akan jadi konsumen terus? Apa keinginannya seperti itu ya? Jadi kita membeli terus dari luar, yang untung mereka, ya kita hanya sebagai konsumen. Apa ingin seperti itu? Lah itu pertanyaan buat kita semua. Iya. Jawabannya ada pada generasi penerus kita. Iya. Makanya belajarlah supaya kita tidak jadi pasarnya saja. Ya, jadi pasar bagi mereka untuk menjual dan mencari keuntungan. Kita yang rugi. Hanya konsumen saja. Iya. Oke, bagaimana? Sudah. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya serta pemantapannya. Mungkin bisa disambung lagi pada bahasan yang lainnya. Oke, ya. Sudah. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga penjelasan dan pemantapan dari beliaunya bisa menambah semangat kita untuk lebih baik lagi dalam hal belajar. Sudah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.